Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang kau curahkan kepada kami, kebenaran yang menyelamatkan dan menebus dalam Yesus Kristus Putramu. Ampunilah kami karena ketidaktaatan kami pada kebenaran yang kau nyatakan dalam Yesus Kristus Putramu. Ampunilah kami karena kami lebih suka tinggal dalam kebenaran diri kami sendiri yang angkuh, congkak, sombong dan egois, daripada tinggal dalam kebenaran Putramu yang murah hati, rendah hati dan berkenan menyelamatkan semua orang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang-orang Yahudi menyebut Yesus kesurupan alias kesambet. Orang-orang Yahudi, terutama para pemimpinnya kala itu, menuduh dan menganggap Yesus kesambet alias kesurupan setan. Itu karena Yesus bersabda, "Sungguh
Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Mendengar hal itu, mereka bilang, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan melihat ke belakang selama lebih dari 2000 tahun, kita mungkin bertanya-tanya tentang kurangnya iman yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi sebagaimana kita baca di dalam Injil tadi. Namun, jika kita jujur, mungkin kita sama bingungnya dengan kata-kata Yesus. Yesus mencoba untuk memimpin kita kepada kebenaran, tetapi kebenaran dapat membutakan kita, membutakan mata dan hati, serta pikiran duniawi kita. Dosa kesombongan, keangkuhan, dan keegoisan menghambat kita masuk ke dalam kebenaran yang ditawarkan Yesus. Bahkan kita bukan mencari dan masuk ke dalam kebenaran tersebut, melainkan merasa diri paling benar dan kemudian menutup segala pintu kebaikan dan kasih yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita dan kepada semua orang. Padahal, bila kita sungguh mengandalkannya, Yesus Kristus akan selalu membawa kita kepada kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang palsu. Kebenaran yang sejati yang diwartakan Yesus bertumpu pada persatuannya dengan Allah sebagai Bapa yang dikenalnya dan ditaatinya, sebagaimana Abraham mengenal dan menaati Bapa. Kebenaran bahkan tampak bahwa Bapa Abraham bersukacita karena melihat hari Yesus dimuliakan oleh Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sepanjang sejarah keselamatan, Allah telah bekerja untuk memulihkan hubungan kita dengan dirinya. Maka Bapa mengutus putranya untuk menyelesaikan karya penebusan yang memungkinkan kita sebagai umatnya, sebagai putri-putranya, masuk ke dalam hubungan mesra dengan Bapa. Itulah hari dan saat Yesus ketika segalanya diperdamaikan dengan kasih Bapa dan beroleh damai sejahtera keselamatan. Semoga kita pun bersukacita dengan hati yang penuh rasa syukur atas karunia Bapa yang dianugerahkan kepada kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita pun menjadi tanda damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh
Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat. Selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam